Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Kawasaki The Tracker. Tapi Kawasaki The Trackernya versi Cina, yaitu bisa dibilang ini mesinnya Minerva atau Cina. Kurang lebih seperti itu. Dimana kondisi permasalahan dari motor ini saat dibawa jalan masuk gigi satu 2 3 dan seterusnya, ini ada bunyi dengung. Jadi bisa dibilang ronsel. Di bagian sebelah kanan ada gigi perputaran rumah kampas kopling. Ini dinamakan ronsel untuk teman-teman pemula mungkin pemula yang heran atau yang ingin tahu kondisi permasalahan saat motor trailnya dilakukan buat jalan ini terasa dengung. Kalau ditarik kopling halus, nanti dilepas lagi bengung lagi. Nah, ini permasalahannya di sini. Kita menyediakan atau kita sudah belanja di online, partnya di online karena kita sekali lagi kita sudah mengadopsi bahwa motor ini persamaannya adalah Honda Tiger Mega Pro sama, GL Pro Neotech sama, dan ini kita mendapatkannya di bagian atau di online, di part di bagian online. Dan ini mau nggak mau harus satu paket seperti ini ya. Jadi kita belanja sudah satu paket, ada rumah ronsel kecil yang besar, rumah kampas kopling yang besar, yang kecil. Nah itu komplit satu paket, komplit dengan gigi pompa oli. Jadi seperti ini perbandingannya, yang satu atom terbuat dari atom dan yang satunya besi. Oke, kita sudah belanja di spare part di online, ini lengkap, sekali lagi tinggal masang dan ikuti terus videonya step by step dalam pemasangan rumah ronsel atau satu paket ronsel punyanya Honda Mega Pro Tiger diadopsi ke Minerva Trail ini atau The Tracker Cina mereknya Minerva. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita pasang step by step. Ini bagian pompa oli dulu ya. Ini kita ternyata ada sedikit masalah. Ini ada sedikit perbedaan di sini. Nanti kita akan rubah sedikit. Kita nanti akan TPC pakai gerinda, bisa dibilang. Intinya bagaimana caranya ini agar bisa bisa dipasang berputar secara ringan. Oke, sedikit pembahasan sambil kita menipiskan gigi pompa oli bahwa ini motor The Tracker aslinya bukan The Tracker ya, maksudnya ini casingnya aja. Ini aslinya mesinnya Cina, Minerva. Jadi kalau teman-teman mungkinnya ada di rumah yang punya motor seperti ini dan kelasnya motor Cina, mungkin ada yang pengen tanya-tanya di sini, silahkan monggo. Ada yang pengen berbagi pengalaman tentang Honda Trailnya di sini, merek Cina atau Minerva, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu diskusi ataupun ada teman-teman yang mungkin ingin tahu atau berbagi pengalaman atau ingin menanyakan, loh kok saya punya di rumah seperti itu sama penyakitnya. Nah mungkin seperti itu, silakan ikut nimbrung di sini, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika kita yang membuat video ada kesalahan dalam menyebutkan part ataupun kurang pas, mohon maaf. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman dan bukan untuk menggurui teman-teman semua yang lebih senior lagi dalam dunia perbengkelan. Mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman kita ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan nggak ada salahnya teman-teman yang sudah mampir silahkan like dan komen, tekan subscribe. Mudah-mudahan kita sedikit berbagi ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Lanjut ke video. Nah seperti ini ya, kita TPC dulu, nanti sambil kita menggerinda sudah pas. Habis itu kita lanjut ke topik yang lain. Ini sudah kita coba menggunakan part atau bekasnya GL 100 atau Neotech sama, namun bekas. Hasilnya nihil. Setelah dipasang pakai yang bekas, hasilnya nihil, kita bongkar lagi.
kita dapat pinjaman teman, hasilnya nihil lagi. Jadi kita sudah bongkar 3 kali ini karena pertama sebelumnya niatnya nggak niat untuk beli atau katakanlah untuk ganti baru, karena ini terpaksa sudah kita ganti menggunakan second part yang katanya teman bagus, setelah kita adopsi ke sini masih kurang. Dan secara kasat mata gigi ronsel baik yang kecil atau yang besar atau primer atau sekunder, secara kasat mata ini nggak kelihatan kalau ini oling, kalau ini giginya rusak ataupun ada permasalahan gigi. Yang pasti gigi ini kalau dipasang bunyi. Nah, logikanya seperti ini. Dan setelah kita 2 kali bongkar pakai yang second tetap gagal, akhirnya kita beli online. Nah, ini pemasangannya juga seperti ini. Jadi nggak bisa langsung plok, ada penyesuaian, ada sedikit penyesuaian. Jadi dari gigi pempoli ada sedikit menggerinda, dari giginya seperti ini kalau belum knock, belum top, nah ini pasti ada katakanlah sedikit penyesuaian. Jadi seperti itulah, kita belanja online juga nggak 100% PNP ya, pasti ada sedikit cara mengubah ataupun cara masangnya, bukan seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah ini nggak ada masalah, dalam arti nggak ada masalah yang rumit, cuman sedikit untuk penyesuaian. Jadi kita sudah selesaikan ini, dan sebelum kita membuat video ini kita sudah selesai, kita sudah tes. Jadi sebelum kita upload video ini kita sudah tes motor ini dan berhasil, alhamdulillah bunyinya normal. Jadi di situ kita merasa senang, dan akhirnya kerjaan kita berhasil. Baru kita mengupload ke video ini agar teman-teman bisa mengikuti cara-cara kita, agar kita bisa menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa satu paket gigi ronsel atau primer sekunder ini belum tentu, katakanlah gimana ya, kelihatan bagus dari luar, nggak ada cacat, itu belum tentu itu pasti normal, dalam arti nggak bunyi. Karena sekali lagi gigi ronsel itu nggak ada cacat, cuman gimana ya, kalau bisa dijelaskan itu kayak ada baling, kayak ada perputarannya itu nggak sama, karena mungkin benturan dari primer dan sekunder itu nggak sama. Jadi lama-lama kena beban dia akan baling, kurang lebih seperti itu. Sedikit penjelasan, gigi ini nggak bisa rata lagi. Nah setelah kita ganti baru, alhamdulillah ini berhasil. Kemarin sudah kita coba dan akhirnya sudah berhasil, baru kita upload karena kerjaan kita berhasil. Biasanya kalau kerjaan kita gagal, kita koreksi dulu, kita koreksi diri dulu, apakah yang bermasalah itu kita yang memasang atau memang alatnya. Makanya di situ kita belum berani upload. Rata-rata yang kita upload itu sudah berhasil dan kita praktekkan sendiri, karena kita pengen berbagi pengalaman itu yang sudah berhasil dan bisa untuk ditiru atau dicontoh teman-teman semua bengkel. Mungkin ada bengkel yang lebih senior, monggo silahkan. Kalau teman-teman semua mungkin yang punya motor seperti ini di rumah bisa dipraktekkan, bisa dianalisa apakah penjelasan kita masuk akal atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Kita kembali ke video, kita kembali ke permasalahan bagian ronsel yang berbunyi, bengung. Ini berlaku untuk semua motor ya, katakanlah untuk motor BB ataupun motor lagi yang sistemnya kopling, ada ronsel depan belakang, ada sistem primer dan sekunder. Ini sistemnya perputaran mereka, perputaran primer dan sekunder ini yang menyebabkan dia menjadi belong atau oling. Nah, setelah kita pasang seperti ini ya, setelah kita pasang seperti ini sudah kita coba, nah akhirnya berhasil. Misalnya sekali lagi dari baru sampai bunyi mungkin dipakai sekian lama, permasalahannya sama. Permasalahannya yang menyebabkan ini kenapa kok bisa bunyi sekali lagi, biasanya karena usia pemakaian, karena medan berat, karena ini untuk angkut-angkut, biasanya seperti itu. Jadi perputaran gigi ronsel primer sekunder itu menjadi belong atau oling, kurang lebih seperti itu. Sedikit penjelasan, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami tentang permasalahan ronsel berbunyi di bagian kanan. Intinya
cara mendeteksi kalau ronsel sudah mulai bermasalah. Biasanya kalau di bawah jalan masuk gigi itu sudah bengung 1, 2, 3 sampai persnel atas itu bengung. Tapi nanti kalau kopling ditarik itu suaranya halus karena di bagian depan kopling ada tuas. Ini dia menekan pernya bisa menekan kampas kopling dan akhirnya kampas kopling bergerak bebas. Di situ yang akan meredam suara. Setelah dilepaskan kembali tuas kopling, akhirnya kampas kopling bersatu kembali dengan kondisi sekunder, dudukan rumah kampas kopling. Nah, di situ akan menjadi beban di bagian primernya. Kurang lebih itu sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan banyak pertanyaan di bawah kolom komentar nanti. Mudah-mudahan saya bisa membantu sedikit menjelaskan walaupun belum bisa menuntaskan. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal masang bak kopling, baut 3 biji bagian pompa oli. Ini yang masuk ke bagian stang piston. Ini harus rapat ya sekali lagi. Nah, mungkin ada teman-teman semua yang di bagian seputaran bak kopling di sini ada yang menanyakan, loh kok misalnya kampas koplingnya mau diganti ini cocok atau enggak, atau pernya pakai apa atau segala macam. Silahkan tanya-tanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau bisa nggak menjawab ya kita berbagi ngobrol pengalaman. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini sudah selesai ya, tinggal masak bak kopling selesai. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.